bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan ya. Hari ini saya ingin sharing dengan Bapak Ibu di bulan yang baru, itu tentang sebuah karakter yang harus Bapak Ibu miliki sebagai anak Tuhan. Karena karakter ini kalau saya pelajari memang harus ada, harus, tidak boleh tidak ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Namanya adalah disiplin Bapak Ibu, itu nama karakternya. Dan disiplin ini satu kata yang gampang disebut, tapi saya kira nggak gampang dilakukan ya Bapak Ibu ya. Nggak gampang dikerjakan. Tapi yang mau mengerjakannya hasilnya luar biasa. Yuk kita lihat ya. Amsal 3 ayat 11 sampai 12 ini jadi ayat pembuka kita. Hai anakku, janganlah kau menolak didikan Tuhan. Karena seringkali orang menolak didikan, menolak disiplin Bapak Ibu. Janganlah kau menolak didikan Tuhan dan janganlah kau bosan akan peringatannya. Artinya dari pihak Tuhan, Tuhan gencar melakukan ini. Karena Tuhan adalah sebagai Bapa yang baik. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya hidup dalam ketidakbenaran. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya melakukan sesuatu yang gak benar secara berkesinambungan. Dia pasti akan intervensi masuk di sana melalui pendisiplinan yang akan dia kerjakan Bapak Ibu. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Nah artinya waktu Tuhan melakukan pendisiplinan, dia bukan karena benci. Dia bukan karena sedang marah. Dia bukan karena sedang menghukum. Tapi dia sedang menyatakan kasih Bapak Ibu itu. Jelas kata berikutnya menunjukkan sebuah analogi yang dia sebutkan. Karena gini, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi Bapak Ibu juga sebagai orang tua yang kita punya anak. Saya punya anak Bapak Ibu. Maka orang tua yang baik, orang tua yang bijak dalam memperlakukan anak. Tentu enggak selalu anak ini mendapat pujian, mendapat hadiah, mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Enggak selalu begitu. Karena ada kalanya anak juga harus dididik, harus seimbang antara punish and reward. Kira-kira kalau orang dunia ngomongnya gitu Bapak Ibu. Antara hukuman dengan penghargaan, antara pendisiplinan dengan hadiah artinya begitu. Harus seimbang. Bapak Ibu terlalu banyak memberi hadiah nggak baik. Bapak Ibu terlalu banyak memberi pendisiplinan nggak baik juga Bapak Ibu. Harus seimbang semuanya. Semuanya harus dalam kadar yang pas. Nah Tuhan ketika mendisiplinkan kita, berarti Tuhan sedang mendemonstrasikan atau mengekspresikan kasihnya kepada Bapak Ibu. Mungkin selama ini banyak di antara kita hanya tahu kasih Tuhan itu dalam bentuknya berkat, penyertaan, pertolongan, jawaban doa. Itu berkat, itu adalah kasih Tuhan memang Bapak Ibu. Tetapi Tuhan juga ingin dia dikenal sebagai pribadi yang punya pendisiplinan terhadap anak-anak yang dikasihinya. Jadi kalau kita didisiplinkan sama Tuhan, kita patut bersyukur karena kita adalah orang yang dikasih sama Tuhan Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu mendisiplinkan anak, demikian juga Tuhan mendisiplinkan kita. Berarti di matanya Tuhan yang namanya disiplin, pendisiplinan adalah hal yang sangat penting. Karena berkali-kali Alkitab berkata seperti itu. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa Tuhan itu menghajar, Tuhan itu menegur orang yang dikasihinya Bapak Ibu. Jadi artinya dari sisinya Tuhan dia pun ingin menunjukkan bahwa dia bukan cuma sekedar dikenal Allah yang mengasihi karena segala berkat-berkatnya, karena segala penyertaan dan pertolongannya. Tapi dia juga ingin dikenal sebagai Allah yang mengasihi karena dia mendisiplinkan. Dia ada sisi kerasnya Bapak Ibu yang perlu kita kenal. Dan disiplin adalah salah satu bentuk yang harus dan baik untuk dikerjakan oleh siapapun. Nanti Bapak Ibu dengar
dengan mendengar semua penjelasan-penjelasan saya dari sepanjang khotbah ini akan semakin lebih mengerti, memahami. Kenapa pentingnya sekali yang namanya disiplin ini. Karena disiplin ini akan jadi alat atau sarana di tangannya Tuhan Bapak Ibu. Untuk mentransformasi hidup kita. Karena hidup Bapak Ibu setelah jatuh dalam dosa, kita membawa benih dosa dalam hidup kita ini dan kecenderungan kita selalu kepada hal yang tidak benar. Dan lewat pendisiplinan inilah yang akan mentransformasi atau mengubah hidup kita menjadi manusia baru yang semakin berkenan kepada Tuhan. Dan mencapai tujuan-tujuan panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menjadi manusia versi terbaiknya kita Bapak Ibu. Itu semuanya hanya bisa dikerjakan melalui disiplin. Jadi disiplin ini penting. Bapak Ibu, orang yang justru nggak pengen ada disiplin, yang anti, mungkin waktu dengar kata disiplin, semoga nggak ada di ruangan ini. Waktu dengar kata disiplin, Bapak Ibu cuma berpikir sambil muter-muter mata begitu, ini mah sesuatu yang merepotkan, ini mah sesuatu yang menyusahkan. Saya dorong bagi yang masih berpikir begitu, Bapak Ibu harus mulai bangun, yang namanya disiplin. Karena manfaatnya itu akan diterima sama orang yang melakukannya. Dan tidak ada manfaatnya sama sekali ketika kita tidak melakukannya. Bahkan cenderung akan merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Bagi mereka yang tidak membangun hubungan yang disiplin Bapak Ibu. Jadi bagi orang yang tidak disiplin sebetulnya gini, dia pengen punya kehidupan yang indah tapi gak mau mengupayakan. Kira-kira bisa gak Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya pengen punya rumah yang bagus tapi gak pernah mengupayakan. Bahkan orang yang disiplin itu adalah gini, ngomong lebih detailnya Bapak Ibu ya. Orang yang siap bayar harga lebih, extra mile Bapak Ibu. Siap berjalan lebih jauh daripada yang diminta, sebetulnya itu. Tapi saya gak akan bahas ke arah sananya. Hanya singkatnya orang yang tidak disiplin adalah orang yang pengen punya penampilan indah, hidupnya indah begitu tapi gak ada upaya. Dan itu tidak mungkin. Sesuatu yang gak mungkin. Tetapi itu adalah suatu jalan pintas yang coba si musuh iblis tawarkan sama kita. Jalan pintas adalah begini, jalan tanpa penderitaan. Semua orang pasti senang waktu ditawarkan itu, tapi hati-hati. Jalan tanpa penderitaan, betul awalnya mungkin menyenangkan. Banyak orang tergiur, tergoda dan jatuh masuk di sana. Karena gak ada penderitaan, jalan cepat, namanya pintas, jalan cepat menuju kemenangan, jalan cepat menuju keberhasilan, jalan cepat menuju tujuan, begitu Bapak Ibu. Semua orang senang dengan jalan cepat itu. Gak ada penderitaan, gak ada hambatan. Tapi perhatikan ini, seringkali ketika orang lewat jalan pintas tadi, yang jalan tanpa penderitaan, sebetulnya di ujungnya sudah ada penderitaan yang jauh lebih besar dari yang sanggup kita prediksi. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Karena iblis seringkali gitu kan, dia tawarkan dengan yang manis dulu di depannya, tapi setelah habis manis, pahitnya nanti akan terasa. Dan pahitnya ternyata tidak bisa kita prediksikan, jauh lebih pahit daripada yang kita bisa duga. Nah Bapak Ibu, maka saya mau bilang gini, jangan pandang disiplin itu sebagai musuh. Ya kan? Jangan pandang disiplin sebagai sesuatu yang kita sebelin, yang kita tidak sukai. Tapi pandanglah disiplin ini sebagai teman baik buat kita. Teman yang akan menolong kita mencapai hidup yang lebih baik. Karena memang Tuhan ingin itu. Tuhan ingin Bapak Ibu punya kehidupan yang baik. Siapa yang percaya bahwa Tuhan ingin punya Bapak Ibu punya kehidupan yang baik? Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Enggak semuanya. Jadi yang lain yang angkat tangan, enggak Pak, Tuhan enggak seperti itu, yakin? Coba sekali saya tanya, tadi masih ragu-ragu dan malu-malu. Siapa yang yakin Tuhan ingin saya punya hidup yang baik? Nah semuanya angkat tangan. Bapak Ibu, Tuhan ingin Bapak Ibu sejahtera, percaya? Tapi syaratnya ada. Karena tadi ya, penampilan indah, hidup indah, itu ada harga yang dibayar, ada upayanya. Bagi orang yang pengen hidupnya sejahtera, syaratnya disiplin dalam kerja Bapak Ibu. Kerja jangan terlambat, kerja harus ada target, kita kejar targetnya, sungguh-sungguh kita lakukan Bapak Ibu. Tuhan ingin orang yang seperti tadi, yang misalkan yang kerja sering terlambat, target sering tidak tercapai, masih punya kerja aja udah bagus kalau saya bilang. Karena kemungkinan orang ini akan kehilangan pekerjaan kalau polanya tidak dirubah untuk disiplinkan diri. Tuhan ingin kita punya tubuh yang sehat. Percaya Bapak Ibu? Apakah menurut Bapak Ibu Tuhan ingin kita sakit? Saya yakin enggak. Tuhan ingin Bapak Ibu punya kehidupan kesehatan yang baik. Tapi itu pun ada harga yang harus dibayar. Yaitu orang-orang yang siap disiplinkan diri dalam hal makan harus benar polanya, istirahat jam tidurnya harus benar polanya, harus ada olahraga. Kalau 3 ini nggak dipenuhi, ilmu medis pun juga akan melihat nggak mungkin jadi hidup yang sehat.
Dulu Bapak Ibu ya, saya dulu sekitar tahun 2000-an awal lah, antara 2000 sampai 2003-an kurang lebih. Saya punya pola tidur yang kacau saat itu karena urusan kerjaan mungkin saat itu juga ya. Jadi kadang jam 10 malam, jam 11 malam masih ketemu orang, masih ngobrol, masih urusan kerjaan gitu Bapak Ibu. Kadang tidur baru jam setengah 2, jam 2, pernah paling pagi setengah 4 saya ingat tidurnya. Makanya waktu itu anak saya masih playgroup, ingat Bapak Ibu saya masih playgroup sampai TK besar di 3 tahun berturut-turut. Setiap tahunnya saya tuh dipanggil selalu datang ke sekolah dan wali kelasnya ngomong gini, Pak Gloria itu kalau diakumulatif setengah tahun Pak absennya. Bayangkan Bapak Ibu, 1 tahun, setengah tahun bolong gitu absen. Kenapa buat anak saya gak bisa bangun? Bapaknya gak bisa bangun, gak bisa nganterin anak sekolah Bapak Ibu. Bangunnya jam 11, padahal anak saya sekolah udah jam 10 loh. Bayangkan matahari udah terik di atas, saya masih tidur, gak bisa bangun, susah bangunnya. Nah itu, karena pola tidur yang gak bener. Secara mental tidak sehat saat itu. Saya merasa tidak sehat karena orang yang ngerasa bangun siang udah punya rasa guilty feeling Bapak Ibu. Aduh rasanya udah banyak kelewat ini gitu kan, udah banyak ketinggalan gitu. Pola makan bagaimana? Jangan segala dimakan. Alkitab juga bilang, segala sesuatu ya boleh dimakan silakan, tapi gak segala sesuatu berguna. Kan begitu. Ya kita harus pilih. Jangan sekedar semua yang kita suka kita makan, karena semua yang kita suka belum tentu baik buat kita. Kan begitu ya Bapak Ibu. Olahraga enggak? Nah coba, siapa yang suka olahraga? Nah kan begitu kan. Jangan mager. Ibu-ibu kebanyakan yang paling senang mager tuh. Ya, habis makan, goleran di sofa, goleran di tempat tidur. Enak-enak gitu memang Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau udah sejam, ini memang ilmu medis nih. Habis makan sejam kemudian itu kadar gula di badan naik. Lagi tinggi-tingginya itu. Dan ciri-cirinya adalah ngantuk. Hati-hati kalau habis makan, kurang lebih sejam kemudian ngantuk, itu gula lagi tinggi. Jangan ditidurin Bapak Ibu, itu bahaya. Sungguh itu bahaya. Karena kadar gula lagi tinggi, harusnya dia itu disalurkan ke aktivitas. Entah ada yang olahraga, entah ada yang pokoknya gerak aktivitas. Bukan diikutin lalu tidur. Kadar gula numpuk di badan kita, diabetes Bapak Ibu. Serius, itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi gimana kita mau sehat kalau unsur-unsur tadi saja kita langgar. Tuhan ingin kita sehat tapi ternyata kita nggak disiplin di area-area itu. Dalam hal keuangan, saya percaya sekali Tuhan ingin setiap anak-anaknya, setiap keluarga dari orang-orang Kristen punya kehidupan keuangan yang baik. Tapi masalahnya itu ada harga yang harus dibayar. Minimal harganya adalah mendisiplinkan diri, waktu kita pengen punya sesuatu, tapi kita belum punya uang yang cukup buat beli. Nah masalahnya banyak di zaman sekarang, kita bisa lihat bahwa orang belum cukup uang, belum punya uang yang cukup buat membeli sesuatu yang dia pengen, tapi dia pengen belinya sekarang. Akhirnya terlibat dengan utang kartu kredit. Terlibat dengan pinjaman online Bapak Ibu. Sehingga jadi ada muncul hutang. Saya nggak mempermasalahkan soal hutangnya, tapi menurut saya kira semua orang di ruangan ini pasti setuju dengan saya kalau hidup tidak berhutang jauh lebih baik daripada hidup berhutang. Betul Bapak Ibu? Tapi masalahnya kita sadar hidup tidak berhutang lebih baik, tapi rupanya masih banyak orang yang terlibat dalam hutang. Karena tadi keinginannya ingin segera dipenuhi sekarang. Dia nggak sabar menunggu Bapak Ibu. Sabar menunggu itu perlu disiplin. Kan begitu. Jadi ada banyak faktor. Jadi Bapak bisa lihat di sini ya. Yang namanya kedisiplinan itu akan menolong kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Orang jadi bisa punya high value dalam kehidupannya Bapak Ibu. Punya nilai yang tinggi karena dia bisa mendisiplinkan dirinya. High value itu begini, saya kalau pelajari tentang orang supaya punya nilai diri yang berkualitas. 2 faktor sederhana sebetulnya. Gampang diingat, saya aja gampang ingatnya. Pertama Bapak Ibu harus perlakukan diri dengan baik. Terhadap diri sendiri, memperlakukan diri dengan baik. Mengasihi diri artinya dengan baik. Merawat diri dengan baik, menghargai diri kita, menghargai waktunya kita. Menghargai omongannya kita, artinya kalau kita ngomong kita juga tepati. Kalau kita sudah berjanji soal waktu, kita tepat waktu. Kita menghargai waktu kita. Orang yang melihat diri kita seperti itu, maka orang juga akan menghormati Bapak Ibu. Bagaimana orang bisa menghormati Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sendiri kurang menghormati diri kita. Udah ngomong gak ditepatin, udah janji waktu meleset melulu. Nggak kan orangnya juga akan menghormati kita. Yang pertama itu. Yang kedua, hargai juga orang lain Bapak Ibu. Bagaimana cara kita memperlakukan orang lain menentukan nilai hidup Bapak Ibu sebenarnya. Bagaimana kita menghormati mereka, menghargai mereka, cara bicara kita sama mereka, cara bersikap kita sama mereka. Itu akan menentukan nilai di hidup Bapak Ibu.
Jadi waktu kita bersikap sama orang baik atau tidak, bukan soal dirinya siapa di sana yang lawan bicaranya, tapi tentang siapa saya. Itu loh Bapak Ibu. Ngerti ya maksud saya? Jadi bukan soal tentang, oh orang ini mah sebenarnya gak layak untuk dihormati. Tapi karena saya menghormati diri saya sendiri, saya tetap menghormati dia. Ngerti ya maksud saya ya Bapak Ibu ya? Orang punya high value itu karena itu dasarnya. Nah untuk bisa melakukan seperti itu kan harus disiplin dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu lihat di sini. Dari pihak Tuhan sekarang saya mau ajak lihat. Coba tolong diklik sekali layarnya. Dari pihak Tuhan dia sudah memberikan spiritnya ini. Rohnya. Lihat ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi dari pihak Tuhan nih. Tuhan yang ingin anak-anaknya punya kedisiplinan dan membangun kebiasaan disiplin dalam hidupnya. Dia sudah memberikan rohnya, spiritnya Bapak Ibu. Ada bagian roh yang supaya mendorong orang bisa hidup tertib, hidup disiplin. Itu dari pihak Tuhan loh Bapak Ibu. Artinya dari pihak Tuhan juga dia serius dengan hal ini. Dia gak cuma sekedar meminta supaya kita disiplin, tapi dia berikan kelengkapannya. Ada rohnya di sana yang membangun ketertiban. Sehingga harusnya, idealnya, orang yang mengerti ini dan bahwa dia sadar bahwa saya sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan roh kedisiplinan, roh keteraturan, roh ketertiban artinya begitu. Maka seharusnya tidak ada godaan-godaan dalam kehidupan ini yang bisa menjatuhkan saya. Harusnya gitu, idealnya. Tapi realitanya kan gak seperti itu Bapak Ibu. Realitanya tetap aja masih banyak orang termasuk kita orang-orang Kristen yang rajin beribadah, melayani pun ternyata masih bisa jatuh. Di tengah-tengah godaan yang ada. Di tengah-tengah cobaan yang Alkitab kalau bilang begitu. Karena rupanya, nah ini, kita tidak membangun kedisiplinan dalam diri kita. Yuk saya ajak lihat ya ayatnya nih, yang berikutnya. 1 Korintus 10:13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Godaan-godaan kamu, kalau saya terjemahkan, ya itu godaan-godaan biasa. Ya, sebab yang tidak melebihi kekuatan manusia. Lihat, apa yang terjadi, godaan setiap tantangan, cobaan itu adalah hal yang biasa. Kategori biasa itu Alkitab bilang sebab Allah setia dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kata pencobaan-pencobaan biasa itu karena gini, kekuatannya gak akan melewati batas kekuatan kita. Artinya itu namanya biasa Bapak Ibu. Tetapi masalahnya adalah gini, apakah kita sudah hidup sampai di batas kekuatan itu belum? Atau jangan-jangan hidup kita masih jauh dari batas kekuatannya. Potensi kekuatan kita masih jauh dari sana. Contohnya gini, potensi kekuatan kita sebetulnya mampu di angka 8. Itu yang Tuhan kasih. Tapi kita hanya punya angka 5 atau 6. Kita belum sampai 8. Karena menuju ke angka 8 yang batas potensi kekuatan kita, itu harus dibangun namanya kedisiplinan diri. Kedisiplinan ini yang akan mengembangkan potensi kekuatan dalam diri kita Bapak Ibu. Nah masalahnya banyak orang yang masih tetap tinggal di angka 5 atau angka 6. Bahkan mungkin kalau yang hidupnya sembrono dengan dirinya mungkin angkanya jauh lebih kecil. Bisa angkanya 2 atau 3. Artinya benar-benar disiplinnya sangat rendah sekali. Jadi dia jauh sekali dari batas kekuatan. Makanya banyak orang berjatuhan dalam ketika ada godaan. Ketika ada ketidakbenaran di hadapannya dia ikuti ketidakbenarannya itu. Dia berkompromi Bapak Ibu. Akhirnya dia jatuh di sana. Karena batas kekuatannya tidak dia dekati. Dia masih jauh. Potensi dirinya masih jauh dari sana. Nah yang bisa membawa dia dari angka 2 lah, angka 3 atau angka 5, 6 ini. Menuju angka 8 sebagai batas kekuatan dirinya. Itu namanya kedisiplinan. Mengembangkan kekuatan Bapak Ibu. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Amin. Dan bagi kita yang mau menundukkan diri. Ya, mau menundukkan diri kepada pendisiplinan yang ada yang harus kita hadapi. Maka orang-orang ini sedang mengaktifkan roh yang dari Allah tadi. Yang namanya roh yang mendatangkan ketertiban. Roh yang mendatangkan keteraturan atau kedisiplinan. Sedang mengaktifkan. Orang-orang yang memberontak, yang gak suka, menganggap bahwa pendisiplinan ini merepotkan, menyusahkan. Maka orang-orang yang menganggap demikian, roh itu tidak akan aktif dalam dirinya. Maka dia tidak akan punya kebiasaan disiplin dalam bidang apapun. Dan kalau ada pun kedisiplinan yang dia miliki, angkanya hanya kecil. Itu loh Bapak Ibu. Bisa menangkap ya maksud saya ya. Angkanya hanya kecil, makanya
Dia sekalipun sebagai orang Kristen kah, tapi tidak berpengaruh. Di hidupnya enggak teratur dalam banyak area. Jadi Bapak Ibu, satu-satunya kunci untuk Bapak Ibu bisa mengembangkan potensi diri tadi Bapak Ibu, potensi kekuatan diri kita. Berkembang dari angka 2 lah yang kita punya, 3, 5 atau 6 yang ada sekarang. Sampai ke angka 8. Itu namanya gini, Bapak Ibu harus keras sama diri sendiri. Harus keras sama diri sendiri. Bapak Ibu yang harus tegas sama diri sendiri. Ada batasan-batasan yang udah Bapak Ibu tahu dan Bapak Ibu tetapkan yang gak boleh dilanggar. Ada aturan-aturan yang harus Bapak Ibu ikuti. Dan itu biasanya gak nyaman buat daging. Makanya Bapak Ibu ya, nah saya lihat nih, saya ajak Bapak Ibu lihat lagi, coba tolong diklik sekali. Saya mau ajak Bapak lihat ini, ayat ini, Ibrani 12 ayat yang ke-11 ya. Coba lihat nih, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Waktu disiplin dikerjakan, enggak sukacita, enggak menyenangkan. Enggak membuat hati jadi suka, membuat susah, sakit daging kitanya. Makanya banyak orang enggak mau memilih itu Bapak Ibu. Karena tidak sukacita, tidak gembira, tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Tetapi kemudian, nah perhatikan, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi orang yang memilih menundukkan diri, mau keras sama dirinya. Waktu disiplin ada Bapak Ibu sebagai majikan, jangan dipandang sebagai majikan yang kita benci Bapak Ibu. Tapi kita lihat dia sebagai sosok majikan yang sedang bekerja buat kebaikannya kita. Perhatikan di sini, kemudian dia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi orang yang memilih untuk menundukkan diri di bawah pendisiplinan, tidak memberontak, tidak melawan, maka kemudian dikatakan ia akan menghasilkan buah baiknya. Akan menghasilkan kehidupan yang baiknya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu keras dengan dirinya sendiri. Ketika pendisiplinan masuk harus keras, ikuti. Jangan dilanggar aturannya, jangan ditabrak batasnya Bapak Ibu. Karena semua itu adalah baik buat hidupnya kita. Ya, nah. Saya waktu baca buku Joyce Meyer Bapak Ibu, saya ingin bagikan kisah ini karena cukup menarik sih. Buat saya sangat memberkati. Jadi Joyce Meyer bilang gini, untuk menolong Bapak Ibu dengan saya, untuk bisa disiplin dalam area-area di mana kita sebetulnya lemah. Gagal, sering gagal. Kita ketika berhadapan dengan situasi itu kita gagal melulu. Gini caranya. Jadi Joyce Meyer bilang, dia mengambil analoginya atau contoh ilustrasinya dengan seorang yang senang makan es krim banget gitu. Anggaplah Bapak Ibu punya kesenangan yang sama. Hobinya sama es krim. Kalau udah ketemu es krim dengan flavornya atau rasa tertentu yang Bapak Ibu suka, waduh udah dah gak bisa nolak dah. Mertua lewat juga kayaknya gak akan kita lihat gitu Bapak Ibu. Udah ketemu ini wah udahlah pokoknya saya makan aja begitu. Anggaplah begitu, tapi Bapak tahu kalau ini saya terus makan, ini berbahaya buat kesehatan saya. Ada gulanya dan faktor-faktor lain yang bisa membahayakan kesehatan. Satu kali waktu Bapak Ibu ditraktir orang, ayo saya traktir kamu makan es krim. Disodorin lah Bapak Ibu 1 mangkok es krim yang memang Bapak Ibu suka rasanya. Wahnya nih rasa stroberi ini rasa kesukaan saya nih. Bapak Ibu sekarang saya tanya waktu kita diperhadapkan itu. Anggap ya jangan Bapak Ibu bilang ada saya Bapak gak suka es krim. Saya bilang anggap Bapak Ibu suka dengan es krim itu. Dan waktu ada di hadapannya. Sekarang apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu berani untuk tidak memakannya? Karena ada kedisiplinan diri, ini kan bahaya buat saya nih. Meskipun saya suka, udahlah saya tahan diri aja. Apakah berani begitu? Saya jamin semua, udahlah mikir ke satu menati dulu lah. Makan dulu aja sekarang, makan begitu kan? Ya kan? Nah tiba-tiba ketika Bapak lagi nyedok, pertama nih mau masuk mulut. Ada suara bunyi klik di sebelah Bapak Ibu. Dan ada sebuah logam yang dingin terasa nempel di sini Bapak Ibu. Ada suara klik, suara nempel lalu Bapak Ibu coba nengok lewat ekor mata. Ada tangan besar yang sedang memegang senjata api nempel di sini. Dan dia ngomong gini, kamu berani makan tuh es krim, saya tembak kamu. Masih berani makan gak? Ada yang berani makan kira-kira? Ini halo Bapak Ibu, masih ada di sini kan? Kira-kira Bapak Ibu kalau diperhatikan gitu, ada yang masih berani makan gak es krimnya? Enggak berani Bapak Ibu. Kenapa enggak berani? Takut mati, ya kan? Bapak Ibu tahu dampaknya. Saya makan, saya ditembak, saya mati. Nah itu cuma ilustrasi sebetulnya. Tapi saya waktu baca itu saya ngerti banget. Seringkali kita juga punya berhadapan dengan banyak kasus di mana kita nggak bisa disiplin sama hal itu. Kita nggak berani keras sama diri kita karena kita suka banget dengan hal itu.
Meskipun kita tahu ini adalah punya konsekuensi yang buruk di hari ke depan, tapi kadang-kala karena itu suka sekali, menyenangkan sekali, enak sekali. Kita lupa dengan konsekuensinya. Makanya ketika kita lupa dengan konsekuensi, ingatlah ini. Anggap aja ada orang yang sedang berdiri di samping Bapak Ibu, pegang pistol. Kamu lakukan itu, saya tembak kamu mati. Pasti Bapak Ibu akan stop, udahlah. Udah. Meskipun enak, meskipun menyenangkan, meskipun saya sangat suka, daripada saya mati. Udah saya tidak jadi melakukan. Betul kan Bapak Ibu? Itu saya mulai lakukan sama diri saya sendiri tuh. Meskipun gak ada yang pegang pistol di sebelah saya gak ada. Saya suka membayangkannya saja. Karena itu menolong saya untuk saya disiplin. Untuk membuat saya jadi harus keras sama diri sendiri. Karena ingat Bapak Ibu, kalau kita keras sama diri sendiri, kita gak tabrak batasan itu, sekalipun pengen nabrak. Karena waktu nabrak menyenangkan, ada sesuatu yang menyenangkan yang kita bisa alami. Ada aturan yang jangan dilanggar, tapi waktu kita langgar aturan itu ada sesuatu yang menyenangkan buat hatinya kita. Tapi kita keras, kita gak mau lakukan itu, maka orang yang terus disiplin dengan cara demikian, dunia akan lunak sama orang seperti ini. Dunia akan kasih penghargaan, dunia akan hormat sama orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Karena orang ini punya high value jadinya. Tapi sementara bagi orang-orang yang lunak sama dirinya sekarang, ya kompromi terus lah. Ya udah diikuti aja udah senang, ya dikerjain aja udah memang menyukakan. Maka dia sedang lunak dengan dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu, dunia akan keras sama orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti ini akan sulit diperlakukan dengan hormat sama dunia Bapak Ibu. Dunia gak ngasih penghargaan buat orang seperti ini. Istilahnya gini, mau cari kerja juga mungkin susah orang seperti ini. Tapi orang yang keras sama dirinya, dapat kerja jauh lebih mudah. Karena dia tahu, dia punya kualitas yang baik dalam dirinya ini. Jadi dunia bisa lunak sama dirinya, tapi orang yang lunak sama dirinya, banyak males, banyak nundaan nantilah. Itu sedang lunak sama dirinya tuh Bapak Ibu. Dunia akan keras sama model orang seperti itu. Tinggal pilihan ada di tangan kita. Bapak Ibu mau dilunakin sama dunia atau mau dikerasin sama dunia. Pilih sendiri, ya kan? Tapi pilihan Bapak Ibu gak akan terlepas dari pilihan yang Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu keras sama diri sendiri, dengan sendirinya otomatis dunia akan lunak sama kita. Gitu loh. Tapi kalau Bapak Ibu lunak sama diri sendiri, dunia akan menjadi keras sama kita. Kan bukan orang tua seringkali ngomong gitu, nah udah hati-hati dunia ini tuh keras, hidup keras dalam dunia ini. Nah itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita keras sama diri kita, dunia akan jadi lunak. Makanya ada sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang udah pepatah lama sekali. Istilahnya kalau di Inggris tuh ini sudah jadi pepatah yang sangat terkenal. Namanya no pain, no gain. Kalau nggak ada kepedihan, nggak ada penderitaan, nggak ada kesusahan, tidak akan ada keuntungannya, tidak akan ada manfaatnya. Orang yang nggak siap menderita, orang itu gak akan terima manfaat apa-apa. Orang itu gak terima keuntungan apa-apa. Orang itu gak bisa maju, artinya begitu Bapak Ibu. Tapi orang yang siap menderita, siap bekerja keras, siap berlelah-lelah artinya. Maka dia akan menerima keuntungan, manfaat, dan segala sesuatu yang baik dalam kehidupannya. Berarti kembali semuanya ada di tangan kita pilihannya. Betul Bapak Ibu? Iya kan? Nah saya ajak lihat satu ayat lagi. 1 Korintus 9 ayat 25a dan 27a. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi Paulus sedang menunjukkan orang yang masuk dalam pertandingan, maka dia harus menguasai dirinya dalam segala hal. Bahkan di ayat 27a Paulus langsung menunjuk bukan kepada orang lain lagi yang masuk dalam gelanggang pertandingan, tapi dia langsung menunjuk pada dirinya juga sebagai seorang rasul Allah. Dia bilang, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Karena Paulus sedang menunjukkan hidup dalam dunia ini seperti dalam gelanggang pertandingan. Bukan cuma para atlet, para olahragawan yang harus keras dengan dirinya, yang harus menguasai dirinya. Bapak lihat ketika setiap kali ada masa ajang pertandingan apapun, maka seluruh atlet yang terlibat di dalamnya harus masuk masa karantina. Di dalam masa karantina yang beberapa lama akan terjadi berlangsung, itu adalah masa yang sangat ketat pendisiplinannya. Dari sisi jam istirahat, makan pun diatur, ada yang boleh, ada yang enggak, yang boleh mereka makan. Jam tidurnya pun harus tertib, jam segini harus tidur, jam sekian harus bangun. Mereka juga harus tertib latihan, ada masuk sesi latihan dan sungguh-sungguh harus berlatih terus di sana. Jadi benar-benar didisiplinkan. Supaya apa sih? Supaya dipersiapkan punya kualitas yang tinggi. Fisiknya ini ketika masuk dalam pertandingan. Tujuannya supaya menang. Dan ternyata Bapak Ibu dalam dunia ketentaraan, dunia militer. Hal yang sama, yang namanya disiplin itu adalah menjadi darah yang mengalir dalam jiwa tentara Bapak Ibu. Tentara itu akan sangat mengenal sekali dan dikenalkan sekali dan harus menghidupinya. Yang namanya kedisiplinan.
Kenapa? Karena tentara juga harus masuk ke dalam medan pertempuran. Kalau dia nggak disiplin, nggak dilatih untuk disiplin, menguasai dirinya, itu akan membahayakan sekali dirinya waktu mereka masuk ke dalam medan pertempuran. Tujuannya supaya apa? Disiplin yang dilatih selama itu, supaya mereka mempersiapkan diri. Punya kualitas fisik, mental yang jauh dibandingkan dengan orang-orang yang tidak terlatih. Dan siap masuk medan pertempuran untuk menang, bukan untuk mati Bapak Ibu. Tapi kenapa ya dua hal itu di Alkitab selalu ada? Baik sebagai tentara, ataupun juga sebagai seorang olahragawan. Dan itu ditunjukkan bukan cuma bagi tentara sungguhan dan bagi para atlet sungguhan. Tapi Alkitab menunjuk kepada kita semua pembacanya sampai hari ini. Karena Bapak Ibu dengan saya, Alkitab bilang, Bapak Ibu dan saya ada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Artinya Bapak Ibu tanpa disadari adalah para atlet-atlet rohani itu Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang ada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Dan pertandingan itu Alkitab bilang namanya pertandingan iman. Iman Bapak Ibu dipertaruhkan di sana. Sudah ada banyak bukti orang-orang beriman yang berguguran di perjalanan kekristenannya Bapak Ibu. Karena kecewa, karena kepahitan, karena iri hati, dan segala sesuatu yang negatif tadi. Banyak mereka sudah berguguran. Kita nggak perlu jadi orang berikutnya yang berguguran. Makanya Bapak Ibu juga harus melatih diri, kata Paulus. Aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Apakah Bapak Ibu juga bukan seorang tentara rohani Bapak Ibu? Bapak Ibu hidup dalam dunia ini adalah sebuah medan pertempuran. Dan medan pertempuran yang sangat sering terjadi. Bukan cuma sekedar di alam roh Bapak Ibu. Dalam pikiran Bapak Ibu semua. Karena pikiran Bapak Ibu ini di sini, ini medan peperangan rohani. Di satu sisi iblis terus sebagai musuh. Melemparkan pikiran-pikiran salah ke dalam pikiran kita. Supaya Bapak Ibu tergoda, Bapak Ibu jatuh di dalam pencobaan-pencobaan tadi. Di sisi yang lain, Tuhan yang berpihak sama Bapak Ibu juga melemparkan firman-firmannya. Supaya Bapak Ibu pegang firman itu, hidupi firman itu, pakai firman itu untuk Bapak Ibu punya kekuatan darinya. Masalahnya Bapak Ibu suka baca firman enggak? Itu pedang roh loh Bapak Ibu. Senjata loh itu. Kita kalau jarang baca firman, kita namanya sedang tahu ada senjata, tapi kita nggak tahu cara pakainya. Tahu ada senjata, kita nggak pernah mengambilnya. Akhirnya kita babak belur. Orang yang berperang tanpa ada senjata. Nah untuk punya senjata itu dan memegangnya, kita harus melatih diri Bapak Ibu. Menggunakan pedang tadi. Sehingga Bapak Ibu jadi orang yang siap bertempur dalam kehidupan ini. Sejak Bapak Ibu percaya Tuhan Yesus. Sejak hari itu dan detik itu. Bapak Ibu jadi musuhnya si iblis. Dan Bapak Ibu jadi sasaran tembak dia. Percayalah Bapak Ibu. Siap tidak siap Bapak Ibu mempersiapkan diri atau tidak mempersiapkan diri. Pokoknya Bapak Ibu sejak jadi orang percaya Tuhan Yesus jadi sasaran tembaknya iblis. Makanya lebih baik kita mempersiapkan diri. Kalau Bapak Ibu mempersiapkan diri jadi seorang tentara yang siap berperang sama si iblis akan jauh lebih baik. Betul kan Bapak Ibu ya? Tapi kalau orang gak mempersiapkan diri karena tidak disiplin, jarang saat teduhnya, berdoa juga sakapengan gitu Bapak Ibu berdoanya gitu kan. Ibadah juga kalau ada waktu. Saya bersyukur hari ini Bapak Ibu ada di tempat ini beribadah. Dan saya dorong jangan cuma hari ini ya. Tiap minggu Bapak Ibu hadir. Dan tiap hari punya kedisiplinan dalam membangun hubungan sama Tuhan. Saat teduh, berdoa, baca Alkitab. Ya itu amin Bapak Ibu. Yang mau katakan amin. Bagi saya pribadi. Untuk melatih yang namanya penguasaan diri. Karena ini kan memang penguasaan diri ini kan disiplin itu mengharuskan penguasaan diri. Bagi saya pribadi Bapak Ibu. Saya melatih diri saya untuk punya penguasaan diri. Itu lewat puasa. Ambil puasa yang cuman puasa yang umum lah ya. Puasa umum itu begini, makan malam terakhir, lewat makan pagi, tidak di skip makan paginya artinya nanti makan siang, jam 12. Itu puasa yang paling ringan sebetulnya. Puasa paling ringan. Tapi bagi saya puasa yang paling ringan aja dulu itu adalah berat. Karena saya hobinya makan pagi. Saya itu orang yang paling gemar dengan makan pagi. Maka waktu itu di skip, aduh buat saya itu adalah benar-benar menyalipkan daging Bapak Ibu. Ya kan. Kemudian ambil tahapan puasa yang lebih. Puasanya sehari sekali aja makan. Jadi kalau makan jam 4 sore, nanti buka puasanya jam 4 sore lagi besoknya. Itu jauh lebih baik, melatih diri, menguasai diri. Karena gini Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau bisa menaklukkan, mengendalikan nafsu makan yang memang itu seringkali kan yang gak bisa dikendalikan. Waduh rasanya kalau udah ketemu makan, pengen makan. Kalau itu bisa dikendalikan, maka Bapak Ibu bisa dengan lebih mudah mengendalikan nafsu-nafsu yang lain dalam hidup kita. Makanya bagi saya pribadi,
puasa itu benar-benar melatih penguasaan diri saya. Nah kalau mau lebih bertahap lagi, ambil puasa Esther Bapak Ibu 3 hari. Saya pernah nyoba, ya kan? 3 hari, jangan makan. Itu benar-benar sampai makan, sampai apa ya? Mimpi aja saya makan loh Bapak Ibu. Lagi mimpi, makan tapi makannya, ini misalkan makanan nih. Mau masuk ke mulut gak jadi-jadi gitu loh. Jadi tetap lapar gitu loh. Udah bangun tidur juga tetap lapar. Karena makan, lagi mimpi mau makan gak masuk-masuk gitu loh makanannya. Bangun tidur kerasa tetap lapar. Tapi itu adalah hal yang baik. Benar-benar melatih penguasaan diri. Tapi saya gak akan cerita banyak di sana ya. Nah Bapak Ibu, apapun kendalanya kita, seringkali untuk kita bisa memulai mendisiplinkan diri, kita akan terbentur dengan gambar kayak gini nih. Nah kayak gini nih. Buat step satunya saja kita bertemu udah susah. Waduh, mau manjatnya aja tinggi. Mau melewatinya aja susah. Tapi kedisiplinan itu adalah harus berani melewati tahap seperti ini. Pasti awal-awal sangat berat. Terobos Bapak Ibu. Tidak peduli sesusah apapun juga terus lakukan. Karena kedisiplinan itu bukan cuma Bapak Ibu pernah berhasil sekali melakukan hal yang benar. Bukan. Tapi kedisiplinan itu adalah melakukan yang benar secara konsisten berulang-ulang terus. Maka itu akan terbentuk jadi sebuah kebiasaan baik. Makanya 2 ayat ini menunjukkan tadi adalah ada kata dilatih di sana. Supaya kedisiplinan menjadi kebiasaan dalam hidupnya kita. Amin Bapak Ibu. Hanya yang membuat kita gak suka karena gini, pendisiplinan pasti akan ada unsur pembatasan terhadap kesenangan-kesenangan kita. Akan ada pengekangan diri yang tentunya banyak orang pun gak suka. Makanya tadi ayat ini bilang, yang di atas tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Makanya orang pada gak mau Bapak Ibu. Padahal hasilnya luar biasa. Ya, nah sekarang saya akan ajak Bapak Ibu melihat di layar berikutnya, terus nanti akan lihat ada banyak contoh-contoh bidang-bidang, artinya bidang-bidang kehidupan yang saya sedang hendak tunjukkan sama Bapak Ibu. Karena di berbagai bidang hidup ini yang pada umumnya kebanyakan orang masih punya kegagalan dan kelemahan. Waktu saya tunjukkan nanti, Bapak Ibu bisa jadikan pertanyaan-pertanyaan di sana itu adalah sebagai cermin. Apakah saya sudah baik di area itu ataukah saya masih lemah atau saya perlu terus memperbaiki. Tujuannya bukan untuk menghakimi pertanyaan itu, tapi tujuannya adalah untuk kita bercermin. Supaya khotbah ini ada fungsinya. Bapak Ibu benar-benar tahu apa yang masih harus diperbaiki dalam kehidupan ini. Boleh difoto boleh, tapi nanti saya akan share PowerPoint ini di grup jemaat ya. Saya akan share supaya Bapak Ibu bisa lebih gampang untuk lihatnya. Nah kita lihat dari yang pertama ya, tentang mulutnya kita dulu. Jadi ini bicara soal kita semua Bapak Ibu ya, termasuk saya nih berarti, bukan cuma buat Bapak Ibu. Apakah kita terlalu banyak atau terlalu sedikit berbicara? Banyak ngomong juga gak boleh. Ya terlalu banyak dikomentarin apa-apa juga. Karena kita bilang dalam banyak bicara akan terdapat banyak pelanggaran. Tapi sedikit bicara juga jangan loh Bapak Ibu. Kalau memang harus ngomong ya ngomong gitu loh. Makanya hikmat yang bisa bedakan kapan saya ngomong kapan enggak. Gitu kan, jangan waktunya ngomong diam, waktunya mesti diam malah ngomong. Nah itu loh. Jadi terlalu banyak atau terlalu sedikit bicara itu tidak baik. Ini harus dirubah. Lalu apakah kita menggunakan nada suara atau kata-kata yang kasar saat bicara. Jadi kalau ngomongnya kasar Bapak Ibu. Nadanya juga kasar. Apa ya kalau orang bilang tuh ketus amat sih kalau ngomong itu ketus tuh Bapak Ibu. Nadanya tinggi kalau ngomong, ngegas terus. Gitu. Ngegas, mobil yang boleh digas, motor boleh digas. Ngomong jangan digas Bapak Ibu. Ya. Lalu apakah kita suka bergosip atau menceritakan rahasia orang lain? Ini sering saya ketemu orang gini nih. Misalkan kita bilang, jangan ceritain lagi ya kasus ini sama orang-orang. Enggak, tenang. Tapi nanti lagi kongko-kongko dia ngomong, kamu tahu enggak ya? Sini ya, kamar saya denger gitu loh gitu. Kayaknya asik gitu Bapak Ibu. Makin jelek beritanya makin asik gitu. Karena dari pepatah bad news is a good news. Makin jelek beritanya makin jadi berita yang mengasihkan buat diomongin. Wah itu bahaya itu. Orang Kristen gak boleh, makanya gambarnya mulutnya begini. Ya, gak boleh ya Bapak Ibu ya. Bad news is a bad news. Tapi kalau bagi wartawan, makin bad news itu, makin good news itu Bapak Ibu. Karena makin jadi heboh, makin viral Bapak Ibu. Makin lebih digandrungin, disenangin sama banyak orang. Coba aja lihat, saya sampai heran ya kadang-kadang ya. Bikin video khotbah misalkan itu, penontonnya sedikit banget. Coba bikin videonya yang kejadian kecelakaan gitu, wah yang langsung puluhan ribu orang loh Bapak Ibu. Padahal gak ada manfaatnya apa, lihat orang kecelakaan malah kasihan gitu kan, betul gak Bapak Ibu? Tapi yang bisa sampai puluhan ribu sampai ratusan ribu orang. Tapi khotbah misalkan yang udah jelas-jelas, ada manfaatnya. Penontonnya sedikit. Karena tadi berlaku bad news is a good news.
Nah ini harus kita rubah ya Bapak Ibu ya. Lalu apakah kita bersikap kritis atau menghakimi dalam cara bicara? Ada orang yang gitu. Kalau bicara selalu ngeritik aja. Selalu menghakimin orang. Seolah yang benar dirinya. Kita bilang sebelum keluarin selumbar dari mata saudaramu, keluarkan balok dari matamu dulu. Kan begitu. Artinya jangan, boleh kritis boleh. Kritislah ke dalam dulu. Ya. Nah ini jadi cerminan saja untuk kebiasaan kita dalam menggunakan mulut. Berikutnya pikiran. Apakah kita suka membiarkan pemikiran menjadi liar? Tolong diklik berikutnya. Apakah kita sering membiarkan pikiran kita menjadi liar? Overthink, ya Bapak Ibu, suka berprasangka buruk sama orang, curiga sama orang. Sering khawatir, sering gelisah karena pikiran-pikiran kita. Sering ingat kejadian-kejadian buruk, sering ingat kesalahan-kesalahan orang, itu pikiran liar tuh Bapak Ibu. Apakah seperti itu kita membiarkan pikiran kita selama ini? Nah ini kayaknya cukup banyak orang berkecimpung di daerah ini. Dan kita anggap wajar. Ternyata itu adalah pikiran liar. Kalau di pikiran liar wajar gak Bapak Ibu? Ada rumput liar aja Bapak Ibu gak akan mewajarkan kan? Di halaman ada rumput liar, pasti kita kalau pengen rapi, rumput liar kita babatin. Iya kan? Pikiran liar kita bilang berikutnya. Atau apakah saudara menawan setiap pemikiran yang tidak konsisten dengan firman Tuhan? Ini Alkitabiah banget. Karena Alkitab bilang, aku menawan segala bentuk pikiran. Nah itu Bapak Ibu. Jadi apakah pikiran liar Bapak Ibu biarkan jadi liar? Nggak ingat ya, ini medan peperangan Bapak Ibu. Iblis coba kasih pikiran-pikiran liar tadi. Orang yang panik, orang yang khawatir, orang yang curiga sama orang, yang berprasangka buruk sama orang, bahaya. Bapak Ibu curiga sama orang, berprasangka buruk sama orang, akan meresikokan hubungan Bapak Ibu sama orang itu. Itu tujuannya, supaya hubungan dengan sesama pada rusak. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu khawatir artinya apa? Bapak Ibu mulai kurang percaya sama Tuhan. Nah itu hati-hati makanya. Itu kan bentuk pikiran liar yang iblis coba tanamkan. Supaya Bapak Ibu mempercayainya. Karena itu tujuannya si iblis. Atau kita menawannya. Jadi kalau ada pikiran liar, kita bilang gini dengan menggunakan istilah yang kita kenal banget, ditawan. Ada orang jahat harus ditawan. Jangan dibiarin liar, itu bahaya. Pikiran liar juga sama bahaya seperti itu bagi itu Bapak Ibu. Ditawan supaya jangan liar. Dikendalikan. Berikutnya, apakah Bapak Ibu menghabiskan waktu dengan merenungkan firman Tuhan dan kebaikannya? Ataukah merenungkan penghinaan dan pelanggaran-pelanggaran, kesalahan-kesalahan, keburukan-keburukan? Ini harus jadi bahan pemikiran kita. Siapa di sini yang belum pernah ngerasain kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangan. Pulang ini kita ngobrol yuk. Saya takdir kopi dah Bapak Ibu. Gak apa-apa, justru takdir kopi bukan apa-apa. Saya pengen kasih yang baiknya, maksud saya begitu. Kalau gak ada puji Tuhan irit duit, Bapak Ibu gak usah keluar uang untuk beliin kopi. Iya kan? Saya berarti Bapak Ibu meyakini juga bahwa Bapak Ibu sudah mendapatkan kebaikan dari Tuhan. Renungkan itu. Itu membawa damai di hati, membawa tenang, membawa sukacita, bahagia. Orang ketika renungkan kebaikan Tuhan, aduh Tuhan terima kasih ya. Bahkan tadi waktu saya berdoa masuk firman aja saya bilang Tuhan terima kasih 4 bulan penuh Tuhan sudah berkati hidup kami, kasih diberi anugerah. Sehingga kita bisa seperti hari ini Bapak Ibu, ya kan? Berarti sedang merenungkan kebaikan dia. Atau bahkan yang direnungkan ini, penghinaan orang. Ya, pelanggaran-pelanggaran orang sama saya. Atau pelanggaran saya sendiri. Jadi yang negatifnya terus yang kita ingat dalam pikiran kita. Nah itu kembali adalah pilihan. Ini perlu didisiplinkan Bapak Ibu. Ya. Berikutnya lagi tentang kesehatan. Apakah kita makan terlalu banyak atau terlalu sedikit? Tolong diklik maju satu. Terlalu banyak makan juga jadi gendut. Tuh kayak si Bapak ini Bapak Ibu. Ya kan? Atau terlalu sedikit. Alkitab bilang makanlah secukupnya. Jadi yang terlalu banyak makan harus bertobat. Yang terlalu sedikit makan harus berubah. Hati-hati anoreksia Bapak Ibu, nanti jadi terlalu kurus, rusak badannya. Ada dokter di sini, pasti mengerti itu, ya kan? Ya. Jadi Bapak Ibu lihat, berikutnya lagi, apakah makan terlalu banyak gula atau gorengan? Pak, paling enak ya Pak, kalau ngopi, kopinya kopi manis, ditambah pisang goreng Pak. Lengkap tuh tulisan ini, gula plus gorengan. Enak sih, tapi berbahaya. Kalau pola itu dilakukan sering, tiap hari ketemu orang ngopi, ketemunya kopi lagi dengan manis, gorengan lagi, pisang goreng lah, singkong goreng, ubi goreng, cireng, apalagi yang reng-rengan semua. Asal jangan reng kayu aja Bapak Ibu. Kan begitu. Ya. Apakah kita cukup minum air putih setiap hari? 2-3 liter satu hari, itu yang paling baik. Banyak orang kalau minum carinya kopi terus, akhirnya darahnya kental, itu juga bahaya.
Apakah saudara menjaga asupan makanan dari yang berlemak tinggi, berkadar lemak tinggi? Wah itu enak tuh, enak bener, samcan enak Bapak Ibu. Babat ya suka babat enak, tapi dibabat juga jadi badannya ini pada rusak. Jadi hati-hati, yang enak belum tentu menyehatkan. Apakah kita akan makan saat kita stres? Ada orang yang pelarian begitu? Apakah dikira yang gemuk gini bahagia? Siapa tahu ini akibat stres? Betul nggak? Dia stres, kalau stres dia nyarinya makanan. Jadi begini badannya. Semoga di ruangan ini nggak ada. Apakah juga kita punya waktu cukup untuk istirahat dan waktu untuk santai? Perlu, harus diadakan waktu. Tapi kebanyakan santai, kebanyakan istirahat juga tidak baik. Tapi kalau orang yang terlalu sibuk pun nggak baik. Harus perlu istirahat supaya badannya sehat. Amin ya. Nah ini biar jadi flashback buat kita. Apakah kita sudah lakukan itu enggak? Karena orang seperti gini, kalau kondisi gemuk, pasti akan ada banyak hal-hal yang terganggu dalam dirinya. Kolesterolnya, asam uratnya, trigliseridnya, kadar gulanya, wah dan sebagainya ya. Berikutnya adalah keuangan. Nah tolong jelas sekali. Apakah kita membelanjakan uang lebih dari yang kita dapatkan? Ini karena konsumtif gaya hidupnya. Lebih besar pasak dari tiang. Akhirnya terlibat hutang, Bapak Ibu di sini. Pasti otomatis. Ya. Karena gaya hidupnya adalah gini, pengen belanja. Apakah kita menabung? Kalau yang belum terbiasa menabung, saya dorong menabunglah. Menabung harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak pernah menabung. Itu prinsipnya. Kalau nunggu uang sisa baru ditabungin, saya kasih tahu kita nggak pernah punya uang sisa. Jadi sebelum uang itu tersisa, tabungin dulu sebelumnya. Dan anggaplah setelah kita nabung, kita nggak punya uang sisa. Dengan pola begitu, Bapak Ibu pasti akan punya tabungan. Sedikit demi sedikit jadi bukit, nah kan tahu. Tapi kita nggak pernah punya bukit, ya sedikitnya aja nggak ada. Ya. Kemudian, apakah kita menyisihkan uang untuk keadaan darurat? Ini penting. Karena kita kan nggak pernah tahu hidup kita seperti apa. Tiba-tiba rumah bocor, tiba-tiba ban mobil pecah, tiba-tiba mesinnya ada gangguan harus keluar biaya, tiba-tiba kita sakit harus pergi ke dokter dan sebagainya. Itu namanya semua dana darurat Bapak Ibu. Sisihkan, tapi kalau udah punya tabungan minimal tabungan itu bisa kita pergunakan. Ya. Kemudian apakah kita menggunakan shopping sebagai bentuk hiburan? Wow, ini mirip seperti yang tadi tuh. Kalau lagi stres makan, nah kalau ini lagi stres dia belanja. Masalahnya stresnya hilang tapi datang stres baru, uangnya habis Bapak Ibu. Karena setiap kali stres dia belanja. Padahal dia tidak perlu itu, tidak membutuhkan barang-barang itu. Tapi rasanya kalau udah belanja itu ngilangin stres. Itu namanya belanja adalah pelarian Bapak Ibu. Makan adalah pelarian juga sama ya. Ini kita harus koreksi. Ini tujuannya adalah untuk mengkoreksi saja. Supaya kita punya keuangan yang sehat, punya tubuh yang sehat dan seterusnya. Yang terakhir adalah waktu, imam musik boleh siap-siap. Apakah kita mendisiplinkan diri memberikan sebagian besar waktu pada prioritas utama kita? Saya ingin sharing dengan Bapak Ibu, prioritas bagi saya pertama Tuhan, kedua keluarga, ketiga pekerjaan, keempat adalah pelayanan. Ini jangan berubah, ini urutan kalau bagi saya. Dan nomor satu Tuhan dengan nomor 4 tadi itu adalah pelayanan atau pekerjaan Tuhan ini berbeda. Tuhan nomor 1, pelayanan nomor 4. Jangan dianggap pelayanan ini adalah Bapak sedang melayani Tuhan. Bukan, melayani Tuhan itu adalah secara pribadi tadi. Berdoa, bersaat teduh, nyembah Tuhan secara pribadi, baca Alkitab, ibadah sungguh-sungguh sama Tuhan. Itu namanya kita sedang melayani Tuhan secara pribadi. Nah saya sedang berkhotbah, namanya saya sedang melayani pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan gak bisa diganti sama siapapun. Harus pribadi, berkhotbah bisa digantikan. Kalau saya sakit, ada orang yang bisa gantikan saya khotbah. Betul Bapak Ibu? Tapi melayani Tuhan secara pribadi gak bisa tergantikan. Namanya itu lebih prioritas karena gak bisa tergantikan. Nah hubungan dengan keluarga juga sama. Bapak Ibu kerja masih bisa digantikan tempat kita kerja sama orang lain. Kita gak bisa masuknya hari itu. Orang lain bisa handle dulu sementara kerjaan kita, betul? Tapi posisi sebagai suami ada yang mau bisa, ada yang pengen untuk digantikan sama suami orang gitu, ada. Istri diganti istrinya sama istri orang dulu gitu, bisa. Itu kan menandakan bahwa itu lebih prioritas karena gak bisa tergantikan. Itu loh urutan prioritas karena begitu. Gak bisa diganti sama siapapun, berarti kita harus lebih utama dengan semuanya hal yang tadi. Bisa paham ya maksud saya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu harus disiplinkan kasih waktu yang proporsinya lebih besar kepada yang prioritas. Semakin yang tidak prioritas, porsi waktu juga harus semakin kecil. Jangan dibalik. Maksud saya itu adalah ya. Yang berikutnya, apakah saudara berdoa, ibadah secara teratur?
Ya, itu nanti tanya aja pada diri sendiri ya. Harus teratur, karena tadi ini kembali, berdoa, ibadah itu namanya sedang prioritas yang pertama. Enggak bisa tergantikan. Apakah kita baca Alkitab, buku lain yang akan menolong kita bertumbuh dalam kedewasaan iman, karakter dan pengetahuan? Apa kita lakukan? Saya tiap hari saya baca buku tiap hari. Enggak ada hari tanpa membaca buku kalau buat saya. Sampai di mobil saya sisipin buku satu di pintu mobil di sini. Supaya kalau lagi di stopan lah, atau lagi nunggu, lagi jenuh, ambil buku saya baca gitu loh. Malah kalau nggak ada buku saya rasa gampang zaman sekarang asal ada HP kan Bapak bisa buka Google di situ bisa search banyak artikel mau tentang apa, mau bicara soal puasa, ketik khotbah tentang puasa misalkan. Baca tuh artikel orang tentang puasa, oh dapat ilmu Bapak Ibu banyak. Kan begitu. Kemudian lagi, apakah kita menghabiskan waktu yang berkualitas dengan keluarga? Saya dorong. Kan tadi keluarga nomor 2 tuh. Ayo bangun quality time. Sebagai investasi waktu dengan keluarga. Berikutnya lagi yang terakhir, apakah kita lebih banyak menghabiskan waktu berlebihan untuk hubungan-hubungan yang sebenarnya membutuhkan batasan. Seringkali kita di nomor 3 sama 4 tadi, pekerjaan dan pelayanan, kita kasih bobot lebih banyak malah. Kita lebih banyak kongkow sama teman, baik teman bisnis, teman pelayanan, lebih banyak dibandingkan dengan kita bersama-sama dengan keluarga. Bukannya gak boleh Bapak Ibu, tapi kita sedang salah prioritas. Satu hari nanti kita akan menyesal. Kalau kita hanya banyak menghabiskan waktu dengan orang-orang yang sebenarnya kita punya batasan hubungan, sebenarnya begitu. Ya, nah biar kiranya apa yang saya sampaikan contoh-contoh ini, itu semua menjadi sebuah cermin bagi Bapak Ibu. Lihat, saya sudah benar semua kan di area itu, puji Tuhan kalau sudah benar. Tapi bagi saya pribadi juga saya masih harus ada beberapa yang harus saya masih perbaiki buat diri saya sendiri. Tetapi kuncinya adalah begini, ketika Bapak Ibu tahu di area mana kita harus perbaiki, maka gini, jangan cuma menyesali bahwa saya nggak disiplin dalam area itu, percuma. Menyesali itu namanya Bapak Ibu nggak sedang berbuat apa-apa juga kok. Dan nggak berbuat apa-apa namanya nggak sedang merubah apa-apa. Menyesali saja nggak ada guna, kecuali menyesali lalu melangkah. Nah melangkahnya yang berguna Bapak Ibu. Terlalu takut, aduh tapi kalau saya disiplin nanti jadi berat, susah, merepotkan. Sama, terlalu takut jadi disiplin pun juga nggak merubah apa-apa. Karena no action Bapak Ibunya. Harus berubah. Yang merubah kita adalah tindakan kita mengerjakan secara konsisten. Apa yang benar sekarang. Mendisiplinkan diri kita secara teratur, tertib. Karena kita tadi loh. Tuhan itu memberikan bukan roh ketakutan. Tapi roh yang mendatangkan ketertiban, kedisiplinan. Jadi anak-anak Tuhan seharusnya hidupnya tertib dan disiplin. Sebagai kalimat penutup dalam bahasa Inggris saya tulis begini. No reason, just result. No reason, jangan beralasan lagi. Alasan, kompromi itu semua yang membuat kita gagal dari dulu. Enggak pernah kita bisa disiplin karena terlalu banyak alasannya. Nantilah, tunggulah, ditunda dululah, enggak sanggup lah, belum waktunya dan sebagainya. Kita punya banyak alasan. No reason lagi Bapak Ibu. Just result, hanya hasil yang saya inginkan. Supaya dapat hasil harus mulai do something. Lakukan sesuatu menuju ke sana. Amin Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Yuk, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat semua anugerah-Mu. Kalau siang hari ini kami sama-sama diingatkan tentang bagaimana kami membangun kedisiplinan keras terhadap diri sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau di antara kami pun kami masih belum keras sama diri kami. Atau mungkin masih belum terlalu keras sama diri kami sendiri. Sehingga banyak sekali kompromi-kompromi kecil yang kami lakukan. Sehingga banyak alasan demi alasan yang terus kami utarakan untuk menutupi. Supaya kami tidak harus melakukan hal-hal yang merepotkan. Hal-hal yang menyusahkan itu. Padahal semua yang merepotkan, menyusahkan itu semuanya baik bagi kami. Biarlah hari ini firman-Mu menyadarkan kami supaya kami mulai mau membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kami mau melatih diri kami. Kami mau tundukkan diri kami di bawah pendisiplinan yang Tuhan mau untuk ada pada hidup kami. Tuhan tolong kami. Tolong kami. Seringkali kami gagal. Mungkin Bapak Ibu sedang alami beberapa area yang sedang alami kehancuran di area tersebut. Berantakan, tidak teratur lagi. Karena ketidakdisiplinan demi ketidakdisiplinan yang selama ini terbentuk dalam kehidupannya Bapak Ibu semua. Tapi kalau hari ini firman ini diperdengarkan, itu tandanya, itu artinya.
Tuhan masih kasih kesempatan. Dia masih mau Bapak Ibu berubah. Dia masih mau Bapak Ibu memperbaiki semua yang sudah berantakan itu. Masih ada kesempatan untuk menata kembali. Masih ada kesempatan untuk menjadi baik kembali kehidupan kita yang sudah tidak baik. Mari Tuhan, mampukan kami, anak-anak-Mu, supaya kami diberi kesanggupan, diberi kekuatan, diberikan hati untuk mau mengerjakan, menata, membangun kembali hal-hal yang sudah rusak, berantakan, yang sudah kacau di dalam kehidupan kami ini. Kami ingin jadi baik kembali. Kami ingin baik dalam kehidupan keuangan kami, kesehatan kami, keluarga kami, emosional kami. Dan mungkin masih banyak bidang yang lain. Tuhan yang tolong kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba mau menyadari keterbatasan dalam menyampaikan pesan ini. Tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas, unlimited, Spirit yang sangat benar-benar mengasihi kami, Roh yang mengasihi kami dan sangat tidak terbatas kemampuannya. Biarlah Roh Kudus yang terus menuntun kami di hari-hari ketika kami menjalankan hidup kami. Supaya kami terbangun kebiasaan-kebiasaan baik yang berkenan pada Tuhan. Yang membawa hidup kami semakin jadi kehidupan yang semakin lebih baik lagi. Terima kasih Bapak, dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari layakan setiap kami. Ampuni segala dosa kami. Biar lewat perjamuan kudus ini kami terus diingatkan akan pengorbanannya Kristus. Akan kasih Allah yang sungguh begitu besar atas hidup kami. Sehingga hari ini kami bisa hidup, hari ini kami bisa menikmati hidup yang baik. Hari ini kami telah dibebaskan dari hukuman dosa yang harusnya kami tanggung. Itu semua karena ada kasih Allah yang besar di atas kayu salib. Bila perjamuan kudus ini mengingatkan kami bahwa setiap kami sudah menerima kasih yang terbesar ini. Kami juga mau belajar mengampuni orang-orang yang bersalah sama kami. Karena kesalahan mereka kepada kami tidak sebesar salahnya kami kepada Engkau. Mari Bapak Ibu persiapkan hati untuk kita semua bisa masuk dalam perjamuan kudus ini.